Selamat pagi, siang, sore, kegiatan kami. Di sini kami mengambil judul tugas integrasi kami, yaitu analisis model pengoptimalan biaya transportasi pengiriman jenis komponen otomotif roda 4 dan roda 2 PT Inti Polymetal. Di sini kami ada 4 anggota, yaitu Muhammad Andre, Riko Golgali, Stefan Samura, dan Salma. Oke, untuk latar belakangnya, dalam kondisi pandemi saat ini, terjadi perubahan jumlah incoming paket yang mengakibatkan PT Inti Polymetal harus mampu menekan biaya transportasi pengiriman dengan memilih jenis bahan bakar yang tepat dan pemilihan rute yang tepat juga. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Model Pengoptimalan Biaya Transportasi Pengiriman Jenis Komponen Otomotif Roda 4 dan Roda 2 pada PT Inti Polymetal. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah tadi, perumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana membuat model simulasi pengoptimalan biaya transportasi pengiriman jenis komponen otomotif roda 4 dan roda 2 pada PT Inti Polymetal. Lalu selanjutnya untuk tujuan penelitiannya, adapun tujuan penelitian yang kami ambil atau yang akan didapatkan adalah untuk membuat model simulasi pengoptimalan biaya transportasi pengiriman jenis komponen otomotif roda 4 dan roda 2 pada PT Inti Polymetal. Selanjutnya, pada manfaat penelitian, bagi penulis sendiri dapat memperdalam ilmu tentang penelitian operasional yang pernah diperoleh selama perkuliahan, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung dalam bidang distribusi, dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat mengetahui model simulasi lebih dalam menggapai pengoptimalan yang efektif dan efisien. Lalu, bagi perusahaan sendiri dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai evaluasi ke depannya dalam biaya pengiriman komponen otomotif. Dan yang terakhir, bagi pembaca, dapat membantu dalam hal mendapatkan data-data atau informasi yang signifikan komponen otomotif pada PT Inti Polymetal. Selanjutnya. Nah, di sini ada situasi masalah. Selama ini perusahaan sedang mencari solusi untuk mengembangkan sistem pendistribusian yang efektif dan efisien dalam melakukan proses pendistribusian barang dengan mempertimbangkan jarak antar pelanggan dan kapasitas alat angkut yang digunakan sehingga tidak menimbulkan banyak rute yang berbeda dan jauhnya jarak yang ditempuh dalam pengiriman sehingga dapat menimbulkan biaya transportasi. Next. Nah, di sini ada picture diagram dari hasil tugas integrasi kami, di mana RPD kami ini membuat tentang proses bisnis dan transportasi yang berlangsung di PT Inti Polymetal. Yang pertama yaitu menyusun dokumen purchase order, kemudian produk mekanik yang dipesan sesuai PO akan diproses di gudang dan akan disebarluaskan ke beberapa demand. Maka akan masuk ke bagian distribusi untuk dilakukan pengantaran. Nah, bisa kita lihat di sana ada terdapat beberapa masalah dalam pengoptimalan bagian pengantaran tersebut seperti biaya tetap. Biaya tetap yang dimaksud adalah kapasitas kendaraan, gaji kurir, BBM, jarak, dan harga kendaraan. Setelah dari bagian distribusi, kemudian diterima di tempat demand. Next. Lalu pada 6 elemen masalahnya, di poin pertama, pembuatan keputusan, kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Kepala Bagian Distribusi, yaitu Bapak Bahrudin. Lalu yang kedua, tujuan pembuatan keputusan ini adalah untuk mengoptimalkan biaya transportasi pengiriman. Selanjutnya, kriteria keputusan terkait. Kriteria untuk keputusan yang diambil adalah untuk meraih biaya transportasi yang lebih murah tetapi tetap memenuhi demand-nya. Lalu untuk ukuran kinerja, standar yang ingin dicapai oleh Kepala Bagian Distribusi adalah dengan terpenuhinya permintaan atau demand. Untuk input control yaitu melakukan pengiriman komponen sesuai dengan target.
Lalu yang terakhir, konteks di mana masalahnya itu terjadi, yaitu di bagian pengiriman dan bagian penerimaan order yang terjadi miscommunication. Selanjutnya. Selanjutnya, gap analysis. Pada poin pertama, daftar karakteristik pada rencana pengiriman yang kurang baik sehingga terjadi kenaikan biaya pengiriman. Kemudian selanjutnya, daftar apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan. Jadi yang diperlukan untuk tujuan masa depan yaitu daftar pengiriman dan rencana pengiriman yang baik sehingga sama-sama menguntungkan perusahaan. Poin terakhir, daftar kesenjangan apa yang ada dan perlu diisi, yaitu gap analysis. Selanjutnya, list problem. Dalam list problem ini terdapat dua problem yang akan diselesaikan. Yang pertama, jadwal distribusi dan proses distribusi. Pada jadwal distribusi, penyebabnya diantaranya adalah belum adanya standar rute distribusi yang jelas. Kemudian inkonsistensi jadwal pendistribusian. Kemudian pada masalah kedua, proses distribusi, penyebabnya adalah terbatasnya alat angkut, utilitisasi ruang alat angkut yang kurang maksimal, jumlah rute yang banyak, dan jarak pengiriman yang terlalu jauh. Kemudian ada 5W tambah 1H. Pada Watt, apa yang menyebabkan distribusi produk sehingga dinilai belum maksimal. Kemudian W, siapa yang bertanggung jawab atas proses distribusi. Where, di mana tempat proses distribusi berlangsung. Kemudian when, kapan saja waktu distribusi produksi dilakukan. Kemudian why, mengapa tidak ada standar rute distribusi di PT Inti Polymetal. Kemudian yang terakhir how, bagaimana caranya agar proses sistem distribusi berjalan efisien dan efektif. Nah, untuk fishbone kita menggunakan 6 elemen, yaitu ada man, method, mother nature, material, machine, dan measurement. Untuk permasalahannya yaitu pendistribusian barang yang dinilai belum efektif dan efisien. Pada material terdapat terbatasnya alat angkut dan utilisasi ruang alat angkut yang kurang maksimal. Untuk pada mesin terdapat tidak adanya pilihan transportasi yang digunakan, biaya transportasi yang cukup tinggi. Pada measurement terdapat kurangnya perencanaan pada jumlah rute dan jarak pengiriman. Pada model nature terdapat inkonsistensi jadwal pendistribusian. Pada metode terdapat belum adanya perencanaan dan penjadwalan distribusi produk yang baik. Dan kemudian pada man terdapat belum adanya standar rute yang distribusi yang jelas, kinerja buruk operator bagian perencanaan distribusi. Dari metodologi penelitian, terdapat flowchart metodologi penelitian, di mana yang pertama mulai, kemudian melanjutkan ke identifikasi masalah, kemudian ke tujuan penelitian, kemudian lanjut ke studi pustaka. Apabila terjadi kecukupan data, maka lanjut ke pengolahan data. Jika tidak, maka kembali ke studi pustaka. Kemudian lanjut ke analisis, kesimpulan, dan selesai. Itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.